Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan materi belajar kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama pembuka belajar yang dalam hari ini akan dipimpin oleh Ananda Abi. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam belajar dan bersamaan dengan hidayah Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Pancasila. Dalam hari ini akan dipimpin oleh Ananda Irma. Silakan ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk presensi atau cek kehadiran siswa. Nanti saya mohon untuk angkat tangan dan berdiri dalam rangka untuk mengecek kehadiran sekaligus memeriksa perhatian seragam. Yang pertama Ananda Ahmad Sadiqul Hakim. Selanjutnya Alaina. Yang selanjutnya Anissa. Ya. Alina Lufiana. Alina Lufika. Dewi Maziatul Hikmah. Erma Maulidatus Salihah. Saya skip. Selanjutnya Wafa Amelia. Terakhir Junia Alifa. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini anak-anak bisa diberikan kesehatan dan hadir semua untuk mengikuti pelajaran. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran kegiatan belajar hari ini dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi, Bapak ingin mengingatkan pelajaran kita kemarin. Kemarin kita mempelajari materi apa aja?
kemarin pengertian taat secara bahasa apa? Patuh, tunduk, dan setia. Selanjutnya, anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama kita hari ini mempelajari materi akidah akhlak terpuji, yakni tentang sifat ikhlas. Apa aja? Ikhlas. Harapannya tujuan pembelajaran kita, kalian mampu memahami pengertian ikhlas baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, memahami pembagian akhlak terpuji ikhlas. Yang ketiga, memahami tentang hal-hal yang membatalkan amal perbuatan kita, hal-hal yang merusak ikhlas kita. Dan yang terakhir adalah dampak positif tentang perilaku ikhlas. Dampak positif perilaku apa aja? Ikhlas. Baik anak-anak sekalian, ada yang sudah belajar kemarin apa pengertian ikhlas? Dari kelompok 1 ada yang menjawab pengertian ikhlas apa ikhlas? Bersih dari kotoran. Kelompok 3 ada jawaban apa yang dinamakan ikhlas? Ikhlas artinya mengharap ridha Allah saja. Nah, Ikhlas adalah beramal dengan mengharap ridha Allah saja. Yang ke kelompok 2 ada yang menjawab, ada yang sudah tahu pengertian ikhlas? Menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Baik anak-anak sekalian, itu tadi pertanyaan pemantik. Pertama adalah pengertian ikhlas. Dari kelompok 1 memberi jawaban tidak kotor. Kelompok 3 memberi jawaban beramal murni karena Allah. Kelompok 2 memberikan jawaban menjadikan sesuatu tidak kotor. Hari ini kita sudah membentuk kelompok. Kelompok 1 yang akan menjadi jubir adalah Mailinda. Kelompok 1 jubirnya adalah Ananda Mailinda. Kemudian untuk kelompok 2 Ananda Alaina. Kelompok 3 yang akan menjadi jubir adalah Ananda Faris. Ya. Jadi metode belajar kita nanti selain ada metode ceramah, Pak Guru akan menjelaskan materi seputar tentang materi ikhlas pada siang hari ini. Kemudian nanti akan juga ada materi diskusi sebagaimana kelompok yang sudah dibentuk tadi. Baik anak-anak sekalian, kita mulai untuk materi kita hari ini tentang ikhlas. Tolong disimak dengan baik sehingga nanti ketika diskusi kalian bisa menyimpulkan dari beberapa item butir materi diskusi. Yang pertama, ikhlas menurut arti bahasa adalah bermakna bersih dari kotoran
atau menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Arti daripada ikhlas yakni menjadikan sesuatu menjadi bersih tidak kotor. Kemudian menurut arti istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya, tidak ada niat lainnya, murni niat mencari ridho Allah. Selanjutnya yang kedua, disimak pembagian ikhlas. Ikhlas dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa ya? 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah ikhlas awam. Apa itu ikhlas awam? Dalam beribadah kepada Allah dilandasi perasaan takut terhadap siksa Allah dan mengharap pahala. Makhluk maksudnya dari ikhlas awam, ikhlas kelas paling rendah, beribadah karena wedi disiksa. Aku kok nek gak salat disiksa. Atau beribadah karena pengen dapat pahala. Ibadah pengen dapat pahala. Tapi menganalogikan kita beribadah itu sama saja dengan Irma menjawab pertanyaan saya. Irma, 1 tambah 1 sama dengan berapa, Ma? Apakah dengan mengatakan 2 itu perlu digaji? Tidak perlu. Kenapa ya? Ya jawabannya ya itu. Kita mau mengharap imbalan apa lagi? Ya beribadah juga seperti itu. Oke? Jadi kalau kita beribadah pengen dapat pahala itu pantas enggak berarti? Enggak pantas. Sama halnya tadi 1 tambah 1 menjadi dengan untuk menjawab 2 itu perlu digaji, perlu dikei pahala enggak? Enggak perlu. Jadi intinya ikhlas itu ya berarti murni mengharap ridho, tidak takut karena disiksa dan juga tidak karena ingin mendapatkan pahala. Yo, selanjutnya tingkatan yang kedua, B, perhatikan. Ikhlas khawasul. Ikhlas khawas, beribadah kepada Allah karena didorong dengan harapan supaya menjadi dekat. Supaya menjadi apa, Jang? Kita beribadah pengen dekat dengan Allah. Dengan kedekatan kita kepada Allah, harapannya mendapatkan sesuatu. Bagian yang kedua, beribadah karena ingin dekat dengan Allah. Berharap dekat, nek cedek biasanya terus diparingi. Pernah dekat dengan seseorang? Biasanya nek dekat seseorang itu sering memberi, sering diberi. Kanca sing soulmate besti jajan dijak ayo jajan. Diparingi apa dijalui? Dua-duanya, kadang dikasih, kadang juga memberi. Ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang ketiga adalah ikhlas khawasul khawas. Apa itu? Beribadah karena Allah atas kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik hanya Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita beribadah itu ya karena kita memang tugasnya beribadah.
tidak mengharapkan apapun. Ini bagian yang berapa tadi ya? Yang ketiga, ikhlas khawasul khawas, ikhlas khawas al khawas, daripada hanya mengharapkan ridho Allah. Yang ketiga, penjelasan yang ketiga, ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri ini kalau kita beramal itu ikhlas. Satu, tidak mengharapkan baik dari manusia ataupun dari yang lainnya, hanya ingin mengharap ridho Allah. Yang kedua, tulus dalam melakukan pekerjaan tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Ciri yang kedua, ya, tanda yang kedua orang itu ikhlas, nek melakukan sesuatu itu tidak beban. Dijauhi guru aja. Siap Pak Guru? Hari ini hari Jumat, mari kita Jumat bersih, berdoa bersama, mari BTG langsung pun yes lillah, tidak terbebani. Maksudnya tidak terbebani gimana Pak? Itu nek aku gak belum di seneni. Ya ini berarti terbebani atau terpaksa. Yang ketiga, ciri perilaku ikhlas adalah melakukan pekerjaan atas dasar keinginan sendiri. Kalian nek dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari hatinya payah sholat budal, tanpa dibengoki orang tuanya. Mama, saya tobu dan mari saya adani. Itu berarti ada beban. Kalau tanpa ada beban, begitu dengar langsung berangkat. Yang keempat, ciri orang ikhlas dalam melakukan sesuatu itu sepenuh hati. Bisa memahami ya sepenuh hati itu, tanpa ada kata wis ini ai, tahu wis ngene Pak. Ini berarti tidak sepenuh hati. Yang kelima, tanda orang itu ikhlas tidak mengharap sanjungan ataupun pujian. Diperintah Pak Guru nih, Johar, labbaik ya Ustaz. Gimana? Aku dikongkon anu tak ben disenengi Pak Yasin. Misalkan ini berarti ingin mendapatkan sanjungan atau pujian. Dan yang terakhir, ciri ikhlas melakukan sesuatu dengan rasa penuh pengabdian. Ikhlas senang niat semata-mata kita mengabdi. Catatan Pak Habib ya, untuk pelajaran bermakna hari ini, dalam melakukan sesuatu kita sebagai thalibul ilmi, sebagai apa Jabi? Ada sebuah kalam masal, bi ilmir tafa wa bil khidmatin tafa. Dengan ilmu kita akan menjadi mulia. Dengan ilmu kita menjadi wabil khidmati intafa, dan dengan mengabdi. Mengabdi itu apa Pak? Khidmah. Khidmah itu bahasamu sekarang itu nek dikongkon Pak Guru ini manut. Dengan itu ilmu kalian akan menjadi saman pinter tok. Didhawuhi gurune
piket kelasnya dilaksanakan. Karena nggak tanggang, akan niscaya sulit ilmu kalian akan menjadi Kenapa? Karena tadi tidak ada hikmah tadi. Enak ya? Hikmah. Yang keempat, hal yang merusak ikhlas kita. Kita beramal diharuskan apa Pak yang bisa merusak ikhlas Pak? Yang pertama adalah riya. Riya itu bahasa al-ulya pamer. Pamer itu diruh-ruhni, diperlihatkan, namanya riya. Yang kedua, sum'ah. Apa sum'ah itu, Jawar? Apa sum'ah itu? Sum'ah dari kata sami'ah yang artinya mendengar. Sum'ah yaitu ngerungok nih amal baike. Contohnya kayak apa Pak? Irma bar enek wong jaluk sumbangan. Aku menobar nyumbang bersih desa. Ya. Melinda ditarik sret rumah mau tak ngomong ibu pengen. Aku menobar nyumbang bersih. Ini namanya sum'ah. Ingat, hal semacam itu akan merusak amal kita. Ikhlasnya hilang, amalnya tidak akan mendapatkan pahala. Yang terakhir, ujub atau takabur. Artinya adalah berbangga diri. Nek gak aku koyo nek iso cacat. Apa aja? Nek gak aku cacat bumi. Karena aku mau jadi. Ini contoh hal-hal yang merusak amal ibadah atau ikhlas kita. Yang pertama tadi apa? Riya. Yang kedua, yang ketiga, syukur. Yang kelima, dampak positif perilaku atau keutamaan sifat ikhlas. Wong ikhlas itu dapat apa, Pak? Manfaatnya ikhlas itu apa? Membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Ayem mati nih. Usai sholat, alhamdulillah bisa melakoni perintah Gusti Allah. Maka hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua, karena ikhlas, amal ibadahnya akan diterima. Pantesan aja. Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari apa ya? Itu umpama ketok moto. Catatamu ini. Ada malaikat yang mencatat amal manusia, namanya siapa? Ayo. Atit, ceritanya siapa tadi? Rokib Atit itu setiap saat dampingi kalian nyatet amal. Setiap hari Senin sore catatan itu dibawa ke atas ya. Dilaporkan di gini. Allah Subhanahu. Makanya disunatkan kalau hari Senin Kamis itu Rasulullah itu puasa. Hari Senin hari kelahiran beliau, hari Kamis karena amal ibadahnya itu dilapor. Jadi setiap pekan amal ibadah kita itu dilaporkan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis.
Umpama ketok sing amal itu tidak ikhlas, dipiuk raine nggone ngono. Nyong, pangan. Nyong, amalmu. Akibat tidak apa ya? Tidak ikhlas. Yang ketiga, dampak perilaku ikhlas adalah dibukanya pintu ampunan dan dihapuskan wong nek diampuni dosane itu ya. Kharajat min dunubihi kayaumi waladatu ummu. Orang yang dihapus dosanya koyok bocah bayi. Tahu teman bayi? Bayi itu memiliki kekuatan. Ayo coba diamati. Bayi memiliki kekuatan. Neng perapatan kerutan, lampu merah, jam 12 bengi enek bayi uek dijarne apa dijupuk wong? Dijupuk wong. Kekuatan bayi. Orang yang bersih dosanya akan mendapatkan kekuatan itu. Tapi nek jam 12 bengi ku jewar ngletak nek kono pojokan wono. Kira-kira dijupuk wong apa diapakne? Hah? Timbani. Ini kekuatan bayi. Orang yang sudah terlepas dosanya seperti bayi memiliki kekuatan yang luar. Keutamaan yang kedua, bayi itu bar ditemu biasanya langsung dikai perawatan atau dijarne tok di puskesmas. Kasih perawatan, dikai formula, diminum susu, rezekine wong sing gak duwe dosa itu akan tercukupi. Kenapa Pak kok bisa seperti itu? Karena orang yang diampuni dosanya itu sunyi, tidak memiliki hal-hal yang tidak pantas. Soalnya dosa itu sing asli gak pantas ya. Kita buktikan dosa itu aslinya gak pantas. Kita hibah itu pantas apa enggak? Gak pantas. Ngerasani kancane wong kancane kok dirasan. Gak pan? Ngerasani dulure pantas apa enggak? Gak pantas dulure kok dirasani. Ngerasani wong sing gak kenal pantas enggak? Kenal ora kok dirasani kok apa? Kenal ora kok dirasani. Berarti dosa itu sebenarnya hal yang tidak pantas. Untuk itu tidak perlu dilakukan. Nek sing lakoni pantes itu berarti ya wong ngeyel. Sifat yang kedua, selain memiliki kekuatan dan dijamin rizkinya, bayi itu pantesan. Bayi apa aja? Teman dua adik cilik, dijak ibuke ngaji, digendong pengajian nangis. Sing ning ngandinge lho guyu. Nangis bocahe. Dan awakmu sholawatan di tengah-tengah dan nangis. Pantes enggak? Utawa ning tengah-tengah pengajian adikmu digendong ibumu. Loh, yo cekikean. Pintere arek iki. Dijak ngaji kok guyu-guyu. Nah, sampean ndelok pengajian terus selawatan jumbo guyu-guyu dhewe pantes ndak? Pantes ya? Langsung disangoni Mas Satpam rene, Nduk. Pinggirne budalane budal.
Ini ikhlas. Ikhlas akan menghilangkan dosa kita. Dengan dosa kita hilang, maka kekuatan yang akan kita miliki, kita akan diberikan kecukupan rezeki. Ya. Karena barokah kita melakukan amal ikhlas dan bukan dosanya. Diangkat derajatnya, maklum. Wong sing ikhlas itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Karena ikhlas, doanya juga akan diijabah oleh Allah. Karena cedek tadi, ya bahasa itu ikdam itu kenal wong pusat. Kenal wong pusat sembarang kali diwai. Yang keenam, dengan sifat ikhlas kita akan mudah mendapatkan pertolongan Allah. Mang contohnya bayek, karena terlepas dari dosa ditulungi karo Gusti Allah, enggak duwe dosa, dihapuskan dosanya. Yang ketujuh, karena ikhlas mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dengan sifat ikhlas akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Bisa bayangin ya, yang namanya orang yang pernah hidup somben bakale Indah bakale apa? Mati. Kita hidup itu gantian ya. Omah sing mbok nggoni somben bakale teamu, karena orang tua kita, mbah kita sudah meninggal. Sampai besok ya udah gede, udah tua, udah tuin, terus ganti anakmu. Jadi hidup itu gantian. Coba nangkan terus, ya. Pernah mikir seperti itu? Jadi itu kita gantian. Yang ke-9, Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk yang ikhlas membangun masjid. Nah, enak masjid bangun, kita harus peduli janjine Allah. Wong sing ikhlas dalam rangka membangun masjid akan dibangunkan rumah kelak di surga. Nah, dengan sifat ikhlas yang ke-11, orang tersebut akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Salahnya sebenarnya sama nekbar dijaini kancamu mangkel luar biasa. Mangkel apa dia? Bagaimana bar dijaini kancane? Dia sendiri. Ini kita belajar ikhlas dari Jairi ya Bro. Yang terakhir, dengan sifat ikhlas kita akan memiliki sifat juhud. Apa itu juhud? Menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah, yang grantes, yang Rasulullah. Dan diberikan apapun kita terima dengan ikhlas, tidak gampang iri, hasad. Demikian tadi 5 penjelasan. Yang pertama adalah pengertian daripada sifat ikhlas. Yang kedua adalah pembagian sifat ikhlas. Yang ketiga ciri-ciri orang ikhlas. Yang keempat hal yang merusak amal ibadah, hal yang merusak keikhlasan kita. Dan yang terakhir adalah manfaat atau keutamaan memiliki sifat ikhlas. Selanjutnya silakan untuk diskusi. Tadi sebenarnya Pak Habib sudah menyiapkan audio visual video, tapi karena proyektornya ada trouble kita tidak bisa menyimak.
Jadi untuk materi diskusi yang tercantum di LKPD 5 soal silahkan dikerjakan. Nanti akan dilanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Kami persilahkan untuk mengerjakan 5 soal yang ada di LKPD. Presentasi dari kelompok 1 yang akan diwakili oleh Ananda Mailingga. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Dewi Lestari dari kelompok Baru Dakwel akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Habib. Presentasikan dari butir soal nomor 4. Ciri-ciri perilaku orang ikhlas: tidak mengharap imbalan dari manusia selain Allah, melakukan pekerjaan atas dasar keinginan sendiri, melakukan pekerjaan untuk Selanjutnya butir 2. Lanjut butir nomor 5. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kita kasih plus. 2 yang akan diwakili oleh Ananda Alena. Sekarang dipresentasikan dari materi diskusi nomor 3. Sifat ikhlas dibagi menjadi 3 bagian, serahkan ikhlas awam, ikhlas khawas, dan ikhlas muasil. Oke. Kemudian nomor 5. Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatkan derajat oleh Allah. 5. Doa kita akan dijauhi dan lain-lain. Terima kasih kelompok 2. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk sesi presentasi dari kelompok 3. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ananda Faris. Salam dulu, menghadap ke kamera, berdiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya silakan dipresentasikan pertanyaan nomor 1. Dibaca pertanyaannya dulu. Ikhlas secara bahasa maupun istilah. Ya, sekarang nomor 3. Oke, mari kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah, untuk kegiatan diskusi kita pada siang hari ini mendiskusikan tentang materi perilaku akhlak terpuji ikhlas berjalan lancar. Dari hasil penilaian Habib selaku Dewan Guru, baik itu dari segi
keterampilan, yakni mempresentasikan hasil diskusi. Bagus, kita nilai 90. Kemudian untuk pengetahuan, nilai pengetahuannya dari isi materi diskusi yang disampaikan ini juga full, sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Kita kasih apresiasi 95 untuk pengetahuan diskusi kita hari ini. Kemudian untuk dari sikap mengikuti diskusi ini alhamdulillah bagus, semuanya aktif untuk mengikuti kegiatan diskusi. Kita apresiasi, kita nilai 90. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk selanjutnya Bapak akan membantu menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Coba perhatikan, khususnya Jubir. Habib cuma membantu menyimpulkan. Hari ini kita mempelajari tentang apa aja? Perilaku ikhlas. Apa tadi yang telah dipahami tentang ikhlas menurut bahasa dan istilah? Menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Sedangkan menurut arti istilah apa? Beramal dengan mengharap ridho Allah saja tanpa mengharapkan lainnya. Kemudian pembagian sifat ikhlas tadi apa berapa aja? Ada 3. Coba yang dari kelompok 3. Aris tadi ikhlas itu ada apa saja? Dibagi jadi 3 tadi. Yang pertama adalah ikhlas awam, yang kedua ikhlas khawas, yang ketiga ikhlas khawasul khawas. Saya ulangi lagi, saya berikan pemantapan bahwasanya ikhlas dibagi menjadi 3, yakni ikhlasul awam, yang kedua ikhlasul khawas, yang ketiga adalah ikhlas khawasul khawas. Kelompok 2. Dalam kesimpulan selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan amal atau perilaku ikhlas tadi apa saja? Yang pertama adalah riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga takabur. 3 hal yang membatalkan riya, yakni sifat riya yang membatalkan ikhlas. Maaf, saya ulangi lagi, 3 hal yang membatalkan ikhlas atau iman perbuatan kita. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah sifat sum'ah, dan yang ketiga adalah sifat ujub atau takabur. Yang keempat, dampak positif perilaku ikhlas tadi apa? Menjadikan hidup tenang, menjadi tenang dan tentram. Ada lagi? Nomor 2, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kelompok 1 nambah lagi, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa. Kelompok 3 nambahi dampak atau manfaat perilaku ikhlas. Yang selanjutnya adalah akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Demikian kegiatan belajar kita hari ini anak-anak. Dari Pak Guru menguatkan hasil belajar kita. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlas adalah mempunyai arti bersih dari kotoran atau menjadikan sesuatu yang kotor menjadi bersih.
Sedangkan menurut arti istilah yaitu beramal dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ciri-ciri orang yang berbuat ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, melakukan pekerjaan atas dasar keinginan sendiri. Beberapa ciri orang ikhlas. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sifat ikhlas atau amal ibadah ada riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Yang terakhir, manfaat berbuat ikhlas diantaranya akan membuat hidup menjadi tenang, amal ibadah diterima, dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Selanjutnya untuk asesmen sumatif, ya, silakan dibuka PKS-nya, dikerjakan tugas mandiri. Besok pertemuan berikutnya akan dinilai atau kita nilai bersama-sama. Pertanyaannya pertama tentang pengertian sifat ikhlas, kemudian pembagian sifat ikhlas, yang ketiga memahami sifat ujub, pendapat ulama tentang sifat ikhlas, yang terakhir beberapa hal yang merusak sifat ikhlas, yaitu sifat riya, sum'ah, dan ujub. Baik, anak-anak sekalian, marilah belajar kita pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, setelah ditutup dengan doa, kami mengucapkan selamat belajar. Kemudian untuk tugas kita besok, pertemuan berikutnya adalah tentang proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau disebut dengan P5 ataupun PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi pada kurikulum merdeka kalian nanti akan diperkenalkan dengan proyek produk. Yang kita angkat besok di pertemuan berikutnya adalah membuat keripik tempe. Nanti akan ada praktek, kalian akan dikasih ilmunya, bahannya. Nanti harapannya setelah pertemuan besok ada manfaat yang didapat oleh siswa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.